dalam mengukur kualitas masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, indeks pembangunan manusia ini merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Nah, indeks ini dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu tingkat rendah dengan indeks kurang dari 60, kemudian tingkat sedang dengan indeks 60-70, tingkat tinggi dengan indeks 70-80, dan sangat tinggi bila di atas 80. Jika kita lihat indeks pembangunan manusia ini terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2018 mencapai 71,39 atau meningkat 0,82% dari tahun 2017. Meskipun kalau kita lihat meningkat, namun capaian indeks pembangunan manusia 2018 ini belum mencapai atau belum sesuai dengan target APBN 2018 yang dipatok 71,5. Nah, dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia berarti menunjukkan adanya peningkatan atau perbaikan dari angka harapan hidup, kualitas pendidikan, serta daya beli masyarakat. Next, kita lihat ini adalah status pembangunan manusia berdasarkan kabupaten atau kota di tahun 2018. Nah, di tahun 2017 ini kalau kita lihat ada 26 kabupaten atau kota yang termasuk dalam tingkat rendah, dan kemudian di tahun 2018 ini tahun 2018 menjadi 32. Kemudian di tahun 2017 yang tingkat sedang dari 299 menjadi 296 kabupaten kota. Kemudian di tingkat tinggi ini dari 160 meningkat atau bertambah menjadi 163 kabupaten atau kota. Sedangkan dengan tingkat sangat tinggi atau di atas 80 dari 23 kabupaten atau kota di tahun 2017 menjadi 29 kabupaten atau kota. Nah, jika kalau misalnya kita lihat dari segi provinsi, Provinsi DKI Jakarta ini merupakan provinsi yang paling tinggi tingkat indeks pembangunan manusia dengan setara 80,47. Sementara Provinsi Papua ini statusnya naik dari rendah pada 2017 menjadi tingkat sedang di tahun 2018. Hal ini menunjukkan disparitas atau gap antar provinsi mulai mengecil. Selain itu, Papua juga menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi dengan peningkatan 1,64%. Selain Papua, ada Sulawesi Barat yang tumbuh 1,24% dan juga Papua Barat 1,19%. Meskipun kalau kita lihat tadi indeks pembangunan manusia secara tahunan meningkat, namun pemerintah masih punya sejumlah pekerjaan rumah untuk menyelesaikan kesenjangan antar daerah karena masih ada kejomplangan pendidikan dan juga kesehatan yang besar. Kalau kita lihat ini antara Yogyakarta dan juga Enduga ini di daerah Papua, ini masing-masing 86,11, sementara Kabupaten Enduga ini masih 29,42. Padahal ITM Kota Jayapura saja kalau kita lihat hanya sudah mencapai 79,58. Pemerintah. Apa sih yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan? Nah, dalam Indonesia Development Forum 2018, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan ada sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan. Kita lihat diantaranya yang pertama pengembangan pusat pertumbuhan. Saat ini telah banyak pusat-pusat pertumbuhan yang telah dibangun khususnya di luar Jawa demi terciptanya atau mencapai pemerataan di Indonesia. Kemudian yang kedua kita lihat perbaikan pelayanan dasar. Nah, dengan pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan juga sanitasi. Karena layanan-layanan ini bersifat krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia. Kita lihat yang ketiga, memanfaatkan potensi ekonomi digital. Makin berkembang pesatnya teknologi tentunya dapat mendorong pembangunan daerah dan juga meningkatkan inovasi dan produktivitas. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk melek teknologi dan memanfaatkannya. Kemudian yang keempat, penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan pembangunan infrastruktur dan juga jaringan transportasi, tentunya dapat memberikan kemudahan dan juga kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat pedesaan ataupun daerah-daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Kita lihat lalu bagaimana tingkat kompetensi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN lain. Kita lihat ini adalah Human Development Index ASEAN 2017 dari UNDP atau United Nations Development Program. Nah, indeks pembangunan manusia yang dirilis BPS ini sama juga dengan indeks Development Index. Tapi kalau indeks ini juga merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya kualitas manusia yang dilihat dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan juga standar hidup sebuah negara. Kita lihat Human Development Index ini 2017, kalau kita lihat Indonesia ini berada di dalam tingkat medium 0,694 sama dengan Vietnam 0,694. Namun kalau kita lihat ternyata Indonesia ini jauh tertinggal dibandingkan Singapura yang sudah mencapai 0,932 dan juga tertinggal dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei, kemudian Thailand dan juga Filipina. Lalu apa sih yang menyebabkan
Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara kawasan ASEAN lain. Nah, salah satunya angka harapan untuk menikmati pendidikan masih setara diploma 1, jadi belum sampai perguruan tinggi. Jadi bayangkan saja, beberapa negara ASEAN penduduk mayoritasnya sudah mengenyam pendidikan rata-rata sampai pendidikan tinggi. Sementara kita, angka harapan lama sekolahnya di tahun 2018 saja 12,9 tahun atau setara diploma 1. Meskipun memang terus menunjukkan peningkatan ya setiap tahunnya. Nah, jadi sebenarnya memang kalau kita lihat di sekeliling kita ini sudah banyak teman-teman kita atau mungkin rekan-rekan kita yang sudah mengenyam tingkat pendidikan hingga S1 ataupun S2. Tapi kalau kita lihat data-data yang tadi ya, itu justru malah menunjukkan kalau misalkan ternyata Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara kawasan ASEAN lain khususnya. Nah, jadi ini sebenarnya masih jadi PR atau tugas pemerintah untuk mengatasi ketimpangan atau kesenjangan di Indonesia. Itu tadi yang dapat disampaikan kepada Anda mengenai tingkat kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dan juga dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN lain.